Halo saudara, Kabupaten Jember baru saja menerima apresiasi atau penghargaan sebagai kabupaten yang peduli terhadap akses dan juga infrastruktur pendidikan. Dan tentu saja hal ini menjadi sebuah pengakuan terhadap konsistensi dari Kabupaten Jember untuk bisa melahirkan generasi muda yang berdaya saing dan juga unggul melalui berbagai program-programnya yang juga pastinya inovatif. Di antaranya adalah beasiswa, cinta bergema dan juga sekolah percontohan. Lantas bagaimana supaya program-program ini bisa berkelanjutan dan bisa membawa Jember menjadi kota yang maju dan juga unggul di masa yang akan datang. Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Bincang Kita. Baik, dan tentu saja kita tidak sendiri. Kali ini saya sudah kehadiran dari jauh sekali. Bupati Jember sudah hadir bersama kita di sini, Bapak Muhammad Fawait, atau biasanya disebut sebagai Gus dipanggilnya ya. Boleh nggak saya flashback sedikit nih tentang Gus Fawait? Kalau saya tidak salah ingat, mohon dikoreksi. Dulu pernah menjabat sebagai anggota DPRD termuda, anggota Komisi C. Ketua Komisi C termuda, kemudian ketua fraksi termuda. Dan ini sekarang jadi Bupati Jember, kalau tidak salah juga termuda. Luar biasa sekali ya, plus nih. Terima kasih. Iya, ternyata banyak sekali ya prestasi dari Bupati Jember yang satu ini. Dan sekarang juga ada prestasi terbarunya ini, membawa Jember mendapatkan apresiasi atau penghargaan sebagai kabupaten yang peduli terhadap akses dan juga infrastruktur pendidikan. Boleh dong kita diberitahu ini inovasi-inovasi yang dilakukan apa saja untuk bisa mendapatkan penghargaan itu? Ya, Mbak, terima kasih, Mbak. Yang pertama bahwa Jember ini perlu kita ketahui bahwa Jember adalah kabupaten besar. Jumlah penduduk Jember ini terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya, Malang, Jember. Kami punya penduduk sekitar 2,6 sampai 2,7 juta. Sehingga Jember ini besar sekali. Nah, sehingga melihat itu semua tentu kita tidak boleh jumawa. Kita harus lihat masalah-masalah di Jember. Masalah yang paling utama di Jember itu adalah masalah kemiskinan. Dan kami selalu yakin bahwa pengentasan kemiskinan itu sangat efektif, itu bisa kita entaskan lewat jalur pendidikan. Maka dari situlah kami telah menyiapkan program-program di bidang pendidikan untuk pengentasan kemiskinan. Begitu, Mbak. Salah satunya di bidang pendidikan tadi, karena memang 2,7 juta ini bisa menjadi sebuah amunisi untuk memajukan sebuah daerah, tapi bisa jadi akan menjadi beban ketika SDM ini tidak terbangun seperti itu ya. Karena itu pendidikan menjadi hal yang utama. Betul. Jadi kalau kita melihat ke nasional, kita targetnya Indonesia Emas 2045. Benar. Bonus demografi puncaknya 2045 dan Jember menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk besar, maka apapun yang dilakukan Jember itu memberikan sumbangsi untuk suksesinya Indonesia Emas 2045. Nah, melihat dari kondisi itu, kami menyiapkan strategi-strategi, program-program untuk fokus di bidang pendidikan. Karena ketika pendidikan ini berhasil di Jember, maka kami yakin dalam jangka panjang kemiskinan di Jember juga pasti akan terurai. Ketika kemiskinan itu terurai, maka dampak-dampak dari kemiskinan, stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan lain sebagainya juga pasti akan terurai, Mbak. Maka kami, Pemkab Jember yang baru saya 6 bulan ini, kami fokus salah satunya adalah di bidang pendidikan, melakukan reformasi besar-besaran, baik terkait masalah infrastruktur pendidikan, baik membuat sebuah beasiswa, termasuk kita bikin sekolah percontohan di Kabupaten Jember yang mungkin selama ini belum dilakukan. Sehingga ke depan ini menjadi unggulan kami untuk pengentasan kemiskinan. Yang menarik di sini yang pemirsa kita juga harus tahu, ini ada beasiswa, namanya juga sangat unik. Beasiswa Cinta Bergema. Cinta Bergema. Oke, ini adakah filosofi di balik itu semua? Dan juga ini kalau tidak salah targetnya kan ada kurang lebih 8.000 mahasiswa yang disasar gitu ya. Ini bagaimana supaya 8.000 mahasiswa dengan beban anggaran cukup besar ini tidak mengganggu untuk rencana anggaran pembangunan lainnya? Jadi sebetulnya kami di Jember ini selalu menggemakan cinta. Kenapa sih? Karena apapun itu, walaupun itu berat pun, kalau didasarkan dengan cinta, cinta kepada rakyat, cinta kepada Jember, itu akan menjadi lebih ringan. Maka kita temanya selalu cinta, termasuk cinta bergema terkait beasiswa ini. Kami berkeyakinan bahwa untuk level pendidikan dasar sampai SLTA, pemerintah pusat sudah menganggarkan terkait pendidikan gratis. Tetapi kita menyadari bahwa pendidikan di level SLTA tidak cukup untuk hari ini.
masuk ke dunia kerja juga tidak cukup, menciptakan entrepreneur juga nggak cukup. Maka kami berpikir bagaimana anak-anak Jember ini bisa melanjutkan sampai ke level yang lebih tinggi, S1, bahkan nanti kami berharap bisa memberi beasiswa sampai S2 bahkan S3. Nah, kami menargetkan selama 5 tahun ke depan ada 20.000 anak-anak 20.000 Jember bahkan. yang akan kami kuliahkan gratis. Wow. Kami akan kasih beasiswa mulai dari awal sampai dia lulus. Walaupun kita mulai tahun ini ada sekitar 8.300-an anak-anak yang akan kami beri beasiswa kuliah dimanapun di seluruh Indonesia, di Wah, kampus-kampus luar biasa. manapun di Indonesia. Bahkan tahun depan kami sudah punya rencana akan kerjasama dengan beberapa kampus di luar negeri seperti di Timur Tengah dan di Cina. Kami berharap ada anak-anak Jember yang juga bisa kita biayai bisa kuliah sampai ke luar negeri, walaupun mungkin kita mampunya baru di Timur Tengah maupun di Cina ya. Itu rencana tahun depan. Ya, ini pastinya sudah menjadi angin segar lah ya Ya. untuk warga Jember, dan juga semoga bukan hanya pemerintahnya optimis, tapi juga Ya, masyarakatnya juga amin, optimis. amin, amin, amin. Nah, kalau kita berbicara ini tentang beasiswa Cinta Bergema, kalau tidak salah ini ada 6 kategori Ya. dan ada yang kategori khusus sampai berprestasi begitu. Ini bisa dijelaskan bagaimana ini bisa menyasar seluruh lapisan masyarakat di sana? Kategori yang semakin kami perbesar, perbanyak macamnya ini sebetulnya dalam rangka upaya untuk meratakan. Contoh, ada kategori prestasi. Itu bagaimana anak-anak prestasi bukan cuma di akademik, Oke. tapi non akademik juga. Bahkan kami kemarin sudah pastikan anak-anak Jember yang berprestasi non akademik di bidang olahraga yang mendapatkan medali dalam Porprov, kami pastikan dapat beasiswa. Dan itu kita lakukan. Termasuk juga prestasi di bidang akademik dengan nilai rapot dan lain sebagainya. Setelah kita konfirmasi nilai-nilai di kampus ya, setelah kami konfirmasi ke kampusnya. Selain itu kami juga membantu masyarakat Jember karena tujuan utamanya adalah pengentasan kemiskinan. Ada beasiswa kategori afirmasi ekonomi. Oke. Saya tidak mau ada kata-kata miskin atau ada kata-kata tidak mampu karena tidak enak. Itu tidak bagus menurut saya. Maka kita kasih nama afirmasi ekonomi. Maka anak-anak masyarakat Jember yang kurang mampu secara ekonomi kami juga perhatikan. Dan untuk memastikan bahwa kategori itu betul-betul sesuai, kita bukan cuma Pemkab saja yang menyeleksi. Kami menggandeng kampus. Baik. Kami serahkan setelah daftar online, kami serahkan kepada kampus untuk diverifikasi. Apakah ini sesuai kriteria yang berprestasi, akademik apakah ini sesuai enggak, non akademik apakah ini benar atau tidak. Kalau afirmasi ekonomi ini benar atau tidak. Atau nanti ada beasiswa santri. Kami juga karena Santri, Jember adalah kabupaten dengan jumlah pondok pesantren terbesar, mereka juga punya hak untuk mendapatkan akses beasiswa. Guru-guru di pesantren juga Guru-guru ya? di pesantren Oke. juga, guru-guru madin, guru-guru pesantren juga punya Penghafal hak. Al-Quran juga. Hafidho juga, juga punya hak yang sama. Maka kami ada kategori untuk tahun ini, ada kategori santri yang sebelumnya belum ada. Kami ingin memberikan hak yang sama. Dan nanti juga ada rekomendasi dari pondok pesantren yang akan dikonfirmasi oleh kampus-kampus. Baik. Sehingga kami insya Allah berusaha bagaimana kriteria-kriteria yang ada itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa menguatkan asas keadilan Baik. bagi masyarakat Kabupaten Singkat Jember. saja, pastinya transparan kan Gus? Pasti transparan. Oke. Pasti saya jamin transparan. Karena di Pemkab diseleksi, nanti kami serahkan ke kampus, kami uji publik, kami akan publis, sehingga sebelum di SK-kan, tahapan-tahapan itu bisa terpenuhi. Semakin semangat ya perbincangan kita karena kita mendapatkan kabar baik nih dari Jember. Kita akan ulas tentang sekolah percontohan di segmen Baik. selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Bincang Kita dan kita masih mendiskusikan tentang membangun generasi emas dari Jember bersama Bupati Jember Gus Fawaid. Menarik sekali tadi tentang beasiswa Cinta Bergema. Ada satu lagi terobosannya yaitu sekolah percontohan. Kalau percontohan ini pastinya harusnya menjadi role model begitu ya, untuk yang lain. ya. Ini apa landasan pemikirannya apa dan akan seperti apa sekolah ini bisa menjadi percontohan? Ya, jadi kami menyadari bahwa keberhasilan seorang anak di dalam bidang pendidikan ini bukan cuma ditentukan oleh sekolah, tetapi juga ditentukan oleh keluarga. Kami ingin membuat sekolah percontohan di Kabupaten Jember, sekolah yang itu melibatkan wali murid, wali santri, atau orang tua murid. Sehingga sekolah itu ke depan bagaimana partisipasi wali santri, wali murid, orang tua murid itu kelihatan, Mbak. Jadi bukan cuma dipasrahkan sekolah, tapi ketika
pulang mereka tidak mendapatkan pendidikan dari keluarga yang baik. Maka yang dimaksud kami sekolah percontohan di Jember itu adalah sekolah bukan cuma fasilitasnya bagus, Oke. bukan cuma sistemnya bagus, bukan Oke. cuma gurunya juga bagus, tetapi keterlibatan orang tua juga harus aktif. Maka ke depan kami siapkan beberapa sekolah-sekolah ya supaya Jember ini sangat luas, supaya adil, bukan cuma di kota saja, tapi nanti kita akan bikin di kota beberapa, kita akan bikin di desa beberapa, sehingga nanti ada sekolah yang secara akademik dia bagus, tapi juga pendidikan keluarganya juga bisa didapatkan oleh anak-anak kita. Sehingga di sekolah itu orang tua akan kita tarik untuk terlibat lebih dibanding sekolah-sekolah yang lainnya. Tadi Gus juga sampaikan ini bukan hanya infrastrukturnya yang baik, tenaga pengajarnya juga pasti berkualitas. Ya. Kemudian tadi kurikulumnya itu pastinya mengikuti kurikulum yang terbaru yang sesuai dengan perkembangan zaman begitu ya. Tapi yang menariknya ini siapa saja sih anak-anak bisa masuk ke sana, dan pastinya harus kita pikirkan bagaimana supaya sekolah percontohan ini tidak menegasikan sekolah-sekolah yang lainnya. Ya, jadi biasanya orang kalau sudah ada cap sekolah percontohan ini eksklusif. Benar. Tapi justru kalau kami enggak, justru kami ingin taruh sekolah-sekolah percontohan itu adalah di pusat-pusat kemiskinan. Di mana pusat kemiskinan di Jember? Di pedesaan, pinggir kebun, pinggir hutan, pinggir pantai, dan di pinggir perkotaan. Maka kita ingin ada tengah kota, oke, tapi kita juga ada di pinggir kota, tapi juga jangan lupa di pedesaan, pinggir pantai, pinggir hutan. Kami akan ambil sekolah-sekolah percontohan itu, di mana sekolah percontohan ini sekali lagi bukan cuma hanya diukur dari nilai akademik, tapi bagaimana akhlaknya, tingkah lakunya, dan itu berhasil biasanya kalau ada partisipasi orang tua. Jadi sekolah ini kita pastikan infrastrukturnya bagus, SDM gurunya bagus, sistemnya sesuai dengan sistem pemerintah nasional, tapi juga ada keterlibatan orang tua yang aktif. Iya, itu Sehingga sangat di penting dalam sekali. membahas anak, itu nanti bukan cuma tugas guru, Benar, tapi benar. juga ada tugas orang tua atau wali murid yang ada di sekolah tersebut. Iya, Mbak. biasanya sebuah program yang digagas dari sekolah itu kurang berhasil, kurang begitu ya, karena memang tidak ada kesinambungan ketika anak-anak sudah sampai di rumah begitu ya. Betul, betul. Maka dari situlah kita ingin bahwa anak-anak ini mendapatkan pendidikan selama Baik. 24 jam. Di jam sekolah dia di sekolah, Iya. tapi di keluarga dia harus mendapatkan pendidikan dari orang tua atau lingkungannya. Sehingga sekolah percontohan ini kami memang bekerja sama dengan beberapa pihak, dengan kampus yang ada di Jember maupun di luar Jember. Kami ingin mendesain bagaimana sekolah ini betul-betul sekolah 24 jam. Baik. Jadi anak-anak kita, anak Jember ini nanti ke depan akademiknya bagus, kalaupun dia ahli di non akademiknya juga dia bagus, dan di tingkah laku akhlaknya di keluarganya dia betul-betul bagus. Karena kadang-kadang anak-anak secara akademik bagus, tapi mohon maaf ada Benar. kenakalan remaja, setelah kita selidiki mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup di keluarga. Bukan berarti orang tuanya tidak pintar loh Mbak, bukan berarti, tapi karena mungkin tidak kita ajak, tidak sinergi antara sekolah dengan orang tuanya. Iya, artinya ini sebuah paket komplit ya. Paket Kita komplit. bisa membangun IQ-nya, tapi juga EQ-nya begitu ya. EQ-nya Akhlak juga, itu juga sangat akhlaknya penting bagus. sebagai dasar ketika Betul. manusia bertumbuh. Nah, ketika kita berbicara tentang ini, tentang akhlak, kemudian pendidikan, perkembangan IQ dan sebagainya, kita juga tidak bisa melepaskan tentang perkembangan dunia digital sekarang. Kita melihat tadi di Jember tadi ada beberapa kantong-kantong kemiskinan begitu ya, daerah-daerah kecil. Bagaimana Anda bisa membangun literasi digital di sekolah-sekolah percontohan ini? Salah satu yang menjadi masalah kadang-kadang di daerah pinggiran itu karena sekolahnya tidak mendapatkan fasilitas yang cukup. Cukup. Salah satunya adalah fasilitas teknologi. Iya. Maka tadi saya sampaikan sekolah percontohan ini akan kita lengkapi infrastrukturnya, baik gedungnya, fasilitas juga fasilitas teknologi, sistemnya, gurunya, SDM-nya, dan juga orang tuanya. Kadang-kadang anak desa ini bukan tidak pintar ya, atau bukan berarti mereka sebetulnya tidak punya potensi, tapi mereka tak punya kesempatan. Maka kita pastikan anak-anak di pinggir kota, anak-anak di pinggir pedesaan, pinggir hutan, pinggir kebun, pinggir pantai, ini juga punya kesempatan dengan diberikan sekolah-sekolah percontohan ini. Harapan saya ketika sekolah-sekolah percontohan ini berhasil diterapkan di beberapa titik, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bisa kita perlebar lagi. Sehingga sekali lagi kita menyiapkan Indonesia Emas. Indonesia Emas itu adalah Indonesia yang anaknya berkualitas, Benar. SDM-nya berkualitas, dan
yang tidak miskin lagi. Dan itu Jember punya kontribusi kuat untuk menuju ke Indonesia Emas itu. Iya, dan menariknya ketika akhirnya SDM terbangun, kemudian penguasaan terhadap digitalisasi tadi juga sudah disematkan gitu ya dengan baik begitu. Artinya nanti ekonomi juga pasti akan bertumbuh begitu ya, Pasti karena akan pasar baik. juga pasti akan semakin Betul. luas gitu. Betul, karena nanti ketika SDM ini meningkat kualitasnya, otomatis dia bisa masuk ke lapangan pekerjaan atau menciptakan Lapangan pekerjaan. Harapannya seperti itu. Betul. Dengan tadi adanya program yang sangat inovatif, beasiswa Cinta Bergema, kemudian sekolah percontohan, harapan terbesarnya apa nih Gus? Harapannya bahwa orang-orang Jember bukan cuma kota, tapi juga desa. Juga anak-anaknya diberi kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga mereka punya kesempatan untuk menjadi SDM yang berkualitas, sehingga mereka bisa terlepas dari kemiskinan, karena mereka juga punya hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan dan akses lainnya untuk menjadi masyarakat yang sejahtera. Oke, jadi artinya memang ini salah satu bentuk cinta dari pemerintah Jember begitu ya kepada rakyatnya. Bukti hadirnya pemerintah untuk masyarakat. Betul, seperti dan itu. cinta itu kita buktikan dari keadilan, akses pendidikan, dan akses fasilitas yang lainnya. Iya, dan yang pastinya ini supaya semua bisa berjalan sebagaimana di track gitu ya, di relnya, ini butuh pengawasan. Betul. Tentu, apa yang mitigasinya seperti apa nih? Kami sudah melakukan terobosan-terobosan. Kami sudah menyiapkan juga infrastruktur pengawasan yang itu tidak melalui alur birokrasi yang begitu panjang. Kami ada saluran di Jember itu namanya Wadul Gusi. Apa itu? Wadul Gusi. Wadul itu dari bahasa Jawa, artinya mengadu, mengadu ke Gusnya, ke Gus karena julukan saya Gus ya. Nah, di situ masyarakat bisa melaporkan apa saja, baik itu pungli di dalam pelayanan publik, masalah kesehatan, masalah pendidikan, pungli di bidang pendidikan dan lain sebagainya, 24 jam. Dan itu terbuka. Dan hari ini Wadul Gusi itu kami sudah menerima hampir 6.000 aduan dan 80% sekian itu terselesaikan. Langsung dipantau sama Gus? Langsung saya pantau dan masuk di tab kami, dan tiap hari pasti dipantau, dan semua OPD, eselon 2, camat-camat semuanya, itu selalu kami kirim tiap hari apa Wadul Gusi yang itu masuk kepada kami, dan itu bisa dibaca oleh semuanya. Sehingga kalau ada aduan di satu OPD, itu bisa dibaca oleh OPD yang lain. Bahkan kami sampaikan, salah satu indikator kinerja birokrasi kami, salah satunya bisa menyelesaikan Wadul Gusi, keluhan-keluhan yang masuk di Wadul Gusi itu, dan juga ketika mereka berkinerja baik, pasti aduan tidak akan semakin banyak kepada OPD terkait. Boleh dong sekaligus diumumkan di sini. Itu melalui Instagram atau apa? Itu melalui nomor WhatsApp nomor WA WhatsApp, 0811 3111-nya 5 kali, 31111108, Mbak. 24/7. Siap standby setiap hari. Standby. Baik, terima kasih. Ini kita akan masih membahas lagi. Ini kalau tidak salah saya membaca begitu, ada 1.500 bangunan di Jember, bangunan sekolah yang harus diperbaiki untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Kita akan kulik ya di segmen selanjutnya. Dan saudara jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Bincang Kita, masih bersama dengan Gus Fawaid, Bupati Jember, membahas tentang generasi emas, membangun generasi emas maksud saya dari Jember. Jember ini kan sebenarnya kalau kita lihat kota atau kabupaten kecil gitu ya. Tapi ternyata prestasinya luar biasa. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah go nasional, internasional. Dan apalagi sekarang ketika pendidikannya ini juga digenjot gitu. Cuman kemarin saya juga sempat mendengar kurang lebih ada angka 1.500 bangunan sekolah yang harus direnovasi. Saya verifikasi benar atau tidak? Ya, jadi memang itu saya juga kaget, Mbak. Pertama kali saya menjabat sebagai bupati, saya panggil Kepala Dinas Pendidikan, saya tanya terkait infrastruktur pendidikan, saya kaget. Ada 1.500 kurang lebih gedung dari sekolah kita yang rusak, kelas-kelas yang rusak. Itu rusak berat loh Mbak ya. Rusak berat? Rusak berat. 1.500 maka ketika kami punya kesempatan oleh pemerintah pusat diperintah untuk melakukan efisiensi, kami pangkas mobil dinas bupati. Saya pakai mobil sejuta umat lah Mbak sekarang. Kemudian saya minta semua kepala OPD untuk saya batalkan beli mobil. Belanja-belanja nggak penting saya batalkan. Salah satunya kita pakai selain di sektor kesehatan, salah satunya kami pakai untuk bagaimana komitmen kami membangun infrastruktur pendidikan yang namanya gedung sekolah itu hari ini bahkan terbesar selama 5 tahun terakhir ini. Jadi infrastruktur pendidikan kita membangun gedung ini anggarannya hari ini terbesar selama 5 tahun terakhir ini Mbak.
Itu bagian dari bentuk komitmen kami. Walaupun kita hitung, kalau kita hanya mengandalkan APBD Kabupaten Jember, Nggak cukup pastinya. nggak cukup, Mbak. Selama 5 tahun nggak akan selesai, 1.500 rusak berat. Belum lagi kalau ini yang selesai, masih ada lagi yang rusak ringan jadi rusak berat. Ya. Nah, maka kami hari ini berkomunikasi intens dengan pemerintah provinsi, dengan Ibu Gubernur yang luar biasa, juga dengan pemerintah pusat, dengan Presiden Prabowo dan tentunya pemerintah pusat lainnya, kementerian. Alhamdulillah ada respon yang positif sehingga target kami selama 5 tahun ke depan 1.500 ini bisa kita selesaikan dengan kolaborasi antara APBD Kabupaten Jember, provinsi dan pemerintah pusat. Ini 1.500 terpetakan hanya apakah di daerah-daerah yang seperti desa-desa? Memang rata-rata ada di pedesaan. Makanya kenapa tidak heran ketika kemiskinan di Jember itu rata-rata banyak itu di daerah pedesaan. Maka sebetulnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa di kantong-kantong kemiskinan itu biasanya pendidikannya tidak optimal. Kenapa tidak optimal? Karena infrastrukturnya tidak terjaga dengan baik. Kenapa kok tidak terjaga dengan baik? Ya karena mungkin selama ini kurang terpantau dengan baik. Maka saya sampaikan kepada masyarakat Jember bahwa filosofi kami adalah membangun desa, menata kota. Desa ini yang pusat kemiskinan-kemiskinan ini infrastrukturnya harus kita perbaiki, sekolah-sekolahnya harus diperbaiki karena mereka juga anak bangsa yang punya hak yang sama untuk menikmati fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Jember. Maka kami sudah memetakan 1.500 ini 5 tahun dengan segala daya upaya akan kami bangun semampu kami kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bahkan bukan cuma itu. Kami ingin ke depan bagaimana Jember yang mempunyai jumlah pesantren terbesar di Jawa Timur, terbanyak di Jawa Timur. Jumlah sekolah SMK juga salah satu yang terbanyak di Jawa Timur. Belum lagi SMP, SD dan lain sebagainya. Belum lagi kampus, Mbak. Kami ini adalah kabupaten dengan jumlah kampus terbanyak ketiga di Jawa Timur. Maka kami ingin mengembangkan sektor pendidikan ini bahkan menjadi eduwisata, menjadi wisata pendidikan. Maka kami siapkan infrastrukturnya. Kita tahu hari ini ada kemacetan kalau di Jember itu daerah Mangli. Kami sudah minta sama pemerintah pusat, alhamdulillah dikabulkan nanti akan dibangun flyover untuk memecah kemacetan. Belum lagi alhamdulillah insya Allah besok kita akan ada penerbangan perdana dalam sepanjang sejarah. Oh ya? Bagaimana menghubungkan Langsung ke Jember? Dari Jember menghubungkan ke pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu Jakarta. Selama ini belum pernah ada, Mbak. Jember belum pernah tersambung dengan ibu kota. Benar. Selama ini tersambungnya dengan ibu kota provinsi yaitu adalah Surabaya. Maka saya bertekad untuk memajukan sektor pendidikan, infrastrukturnya harus dijaga, gedung-gedungnya, infrastruktur yang lain penunjang juga harus kita bangun, yaitu adalah bandara. Dan besok akan ada penerbangan pertama dari Jember ke Jakarta, Jakarta Jember. Wah luar biasa sekali. Besok ini ya di launching ya. Besok. Mungkin pemirsa kita ini ya yang mau terbang ke Jember dari Jakarta langsung bisa aja beli tiketnya begitu ya. Bisa. Jadi kalaupun masyarakat yang di luar Jember pun mau kuliah di Jember, ada kita punya kampus-kampus bagus juga bisa menggunakan bandara. Selain itu biasanya dulu saya banyak dapat curhatan dari kawan-kawan akademisi bahwa ketika kita ingin mengadakan pelatihan, seminar, dan lain sebagainya, itu pembicara dari luar Jember itu, mohon maaf, tanda kutip agak ogah-ogahan. Karena bayangkan, dari Jakarta perlu waktu lebih cepat ya, 1,5 jam gitu ya sampai ke Surabaya. Tapi dari Surabaya ke Jembernya panjang, gitu kan, panjang. Maka harapan saya dengan adanya bandara, nanti akan banyak akademisi-akademisi, ahli-ahli yang akan datang ke Jember, sehingga itu akan memberikan pendidikan di luar sekolah, di luar kuliah, yang bisa meningkatkan kualitas anak Jember dengan adanya bandara. Berapa kali sehari rencananya? Kita rencanakan sementara ini masih seminggu 2 kali karena uji coba. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak, mudah-mudahan bisa tiap hari. Bahkan harapan kami nanti bukan cuma ke Jakarta, tapi pusat pertumbuhan ekonomi yang lain, pusat pendidikan yang lain seperti Jogja, seperti Bali, seperti Surabaya bisa kita buka ke depannya. Iya, menarik sekali karena tadi seperti yang gue sampaikan, ketika awal menjabat, tantangannya tiba-tiba sudah cukup besar ya, dihadapkan 1.500 sekolah rusak gitu. Kemudian ada kondisi ekonomi global yang tidak menentu gitu. Dan di sini gue semangat bahwa pendidikan ini adalah hal yang paling sentral. Karena itulah di 100 hari pertama, gue langsung membuat efisiensi. Kami melakukan efisiensi dan mengalokasikan anggaran dari efisiensi itu untuk sektor
pendidikan. Saya selalu katakan bahwa di dalam mengatasi kemiskinan ada beberapa tahap-tahapnya. Jangka pendek boleh bansos. Kita langsung beri bansos ke masyarakat miskin, boleh. Tapi itu jangka pendek. Ya, Jangka menengahnya adalah membangun jalan supaya ekonomi bergeliat. benar. Tapi in the long term, dalam jangka panjang tidak ada jalan lain. Baik. Kecuali lewat jalur pendidikan. Dan selalu saya sampaikan bahwa tekad saya ini ada dasarnya. Bahwa negara yang maju adalah negara yang mempunyai SDM yang berkualitas dan itu lewat jalur pendidikan yang layak. Singkat saja, apa yang disampaikan kepada masyarakat Jember? Saya mohon doa, mudah-mudahan saya bisa memajukan seluruh sektor di Jember, terutama sektor pendidikan. Karena saya yakin ketika anak-anak Jember, seluruhnya baik kota maupun desa, mendapatkan akses pendidikan yang layak, insya Allah Jember akan bebas dari kemiskinan menuju Jember baru, Jember maju yang sejahtera. Saya optimis karena Jember saat ini juga dipimpin oleh seorang sosok yang syarat prestasi. Amin, amin, Dan semoga amin. Jember juga akan semakin banyak sekali prestasinya, tidak hanya di Amin. kancah nasional, juga pastinya Amin. internasional. Amin. Amin, Amin. amin, Baik Gus, amin. terima kasih banyak Terima sudah kasih, berbincang terima kasih. bersama kami di Bincang Kita. Ini Terima pastinya kasih. menjadi inspirasi untuk kita Terima semua. kasih. Salam sehat. Terima kasih. Dan saudara, demikian perbincangan kita di Bincang Kita kali ini. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.